لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني بعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حامل الله وإن أصابهم يفرحون التسبب والصبر والحلم والعلم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah taala masih hidupkan kita sampai detik ini. Kita nggak tahu Pak, beberapa lama lagi kita masih ada atau tidak di dunia. Nggak tahu kapan. Ya, dunia ini sebentar saja. Akhirat sebentar lagi ya. Ada orang yang hari ini pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, sekarang sudah nggak ada di dunia ya. Tadi pagi masih punya rencana mau ke sini, mau ke sana, mau begini, mau gitu, mau ini, mau itu, ternyata zuhur ini udah nggak ada ya. Kita bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Allah masih beri kita kesempatan untuk bernafas tanpa berpikir. Ada nggak sini Pak yang nafas mikir dulu? Ada? Nah, kita nafas. Dan saintis mengatakan manusia ini bernafas 20.000 kali setiap hari. Without thinking. Kalau disuruh bayar berapa harus dibayar? Diberikan oksigen gratis oleh Allah. Ya. Tadi pagi masih dibangunkan oleh Allah, beri kesempatan makan sahur, bisa sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Ya langkah indahnya masjid ini kalau sepanjang tahun sebegini ramenya ya. Subhanallah. Ini hidayah Pak. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini bulan hidayah. Nah, jadi syukur kepada Allah adalah sebuah keharusan. Setiap hembusan nafas kita, kalau kita mau berpikir pasti kita akan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Banyak nikmat Allah. Nikmat pikiran. Coba sekali-sekali berpikir, Pak. Berenung berpikir, siapa yang memberi pikiran kepadaku sehingga pikiranku ini bisa berpikir. Pernah mikir gitu loh? Ini otak kita nih Pak, sistem memori 30 tahun lalu masih tersimpan rapi Pak, mungkin 40 tahun lalu. Gak ada teknologi komputer yang bisa memori, yang bisa menyimpan data seperti otak manusia menyimpan data. Ini Allah hebat. Diberi mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa bicara, tangan masih bisa menggenggam, melangkah, kaki kita masih bisa berjalan. Berjuta nikmat Allah bagi kepada kita setiap hari yang sering kita lupakan. Dan salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan apa Pak? Nikmat lupa itu sendiri Pak. Nikmat lupa itu sendiri sering kita lupa. Kalau kita nggak lupa, mungkin kita menangis sepanjang hari, sedih terus ya. Dengan kesedihan 5 tahun lalu, lupa. Ada mungkin yang 3 hari 4 hari yang lalu kehilangan ayah ibunya meninggal dunia, sekarang lupa Pak. Kalau nggak nangis terus. Makanya hadis sekalian, Allah Maha Baik. Dan Allah Maha sayang kepada hambanya. Allah sayang kepada kita semua. Dan tanda Allah sayang kepada seorang manusia, Allah berikan dia hidayah. Allah berikan yufaqihu fiddin, kepahaman akan perkara agama. Bukan diberikan harta benda Pak. Jangan Bapak pikir orang kaya itu Allah sayang. Ini Allah sayang sama dia, ya dia kaya raya, mobilnya mewah, rumahnya Masya Allah, istrinya cantik, wajahnya tampan ya. Badannya atletis, Allah sayang sama dia. Bukan begitu tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang kepada seorang manusia, Allah sibukkan diri dia dalam urusan agama. Allah berikan dia kepahaman akan perkara agama, yufaqihu fiddin. Dia tahu yang paling besar itu adalah kebesaran Allah, yang paling penting itu adalah kehidupan akhirat. Nah, itu Allah sayang. Diletakkan agama di junjungan, akhirat di atas kepalanya, dunia di genggamannya, dunia di tangan, di hati jangan. Bisa dipahami Pak? Akhirat itu mesti dijunjung, dunia dijinjing.
Kalau akhiratnya mau jatuh, lepaskan dunia, pegang akhirat, itu yang betul. Tapi hari ini Pak, dunia yang dijunjung, akhirat dijunjung. Ada masalah dunia, lupa akhirat, tinggal sholat. Ya kan? Nah, makanya sekarang hadirin sekalian, sebelum kita mulai bicara tentang perkara ini, perkara hidayah, perkara iman, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk melepaskan kacamata dunianya, ganti dengan kacamata akhirat. Ini beda Pak. Kalau orang udah pakai kacamata akhirat, seketika dia cerdas. Orang kalau memandang dengan kacamata agama Pak, oh, seperti minyak dengan air Pak, dunia dengan akhirat. Maka kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, aku melihat para pencinta dunia itu seperti melihat anak kecil yang main kelereng. Maaf Pak, kalau Bapak masih sibuk dengan dunia Pak, lalu bicara dengan orang yang sibuk dengan akhirat, pikirnya agama, Bapak ngomong apa aja, dalam hati dia ketawa Pak, ini ngomong apa orang ini? Apa yang diperebutkan oleh mereka ini? Gitu nggak Pak? Ngomong tinggi-tinggi di atas bumi, di bawah langit. Itu perkara kecil Pak. Orang akhirat, orang-orang agama, dia yang dipikirkan di atas langit, di bawah bumi. Kalau di antara langit dan bumi itu tak terkesan orang-orang beriman Pak, memandang dunia itu seperti Allah memandang dunia. Allah memandang dunia tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Dan awal masalah manusia di dunia ketika manusia sudah memberikan harga kepada dunia ini, itu awal masalah. Ketika kita sudah mulai mengagung-agungkan dunia, baru ada masalah. Jika azamat ummatid dunia, nuzi'a minha haibatul Islam. Nuzi'a minha haibatul Islam. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Maaf Pak, kalau kita mau ngomong dunia Pak, kita lawan orang kafir, nggak mungkin menang Pak. Nggak mungkin menang. Mau main tinju Pak, Bapak perlu juga dihajar Pak. Mau main bola, kalah. Bulu tangkis kadang-kadang menang ya. Tapi kalau apa-apa sih kita kalah sama mereka Pak. Ekonomi, mau balapan bisnis. Cari orang 100 terkaya di dunia itu Pak. Berapa banyak orang Islam coba? Memang dunia ini jannatul kafir. Dunia ini memang Allah ciptakan sebagai surga untuk orang kafir. Surganya orang kafir. Sijinul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Hari ini kita mengaku beriman, tapi kita juga pengen merasakan surga dunia. Ini masalah. Ini kata Syekh Muhammad Ilyas Al-Ghazali rahmatullahi alaih, kalau saja ada orang Islam yang menginginkan kenikmatan dunia, surga dunia, maka orang itu tanpa sadar telah merampas haknya orang kafir. Kalau kita rampas haknya orang kafir, berarti kita zalim kepada mereka. Sementara doanya orang dizalimi diterima oleh Allah, makbul. Nah, ini kacamata akhirat Pak Mam. Kok bisa gitu ya? Iya. Sekaya-kayanya orang beriman Pak, zina nggak boleh, betul nggak? Samar nggak boleh, banyak nggak bolehnya, tetap penjara Pak. Riba nggak boleh. Nah, hati-hati Pak. Nah, maka sekarang tuh kita mesti hidup sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat hidup. Mereka banyak yang kaya Pak, tapi tidak ada satupun yang mencintai dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati Pak. Mobil semewah apapun itu mobil Pak, tidak akan mengangkat derajat manusia. Betul nggak Pak? Saya tidak mau tanya Pak, tapi jangan tersinggung yang punya mobil mewah. Anjing Pak, naik mobil Lamborghini, tambah ganteng anjing itu Pak. Enggak, tetap anjing. Tidak bertambah derajat, tidak berubah derajat, tetap anjing. Jadi jangan pikir kita tuh mulia karena kendaraan kita. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina naik angkot Pak, merasa hina naik Grab, itu pun orang cacat iman. Kemuliaan seorang manusia Allah telah menetapkan hanya dalam ketakwaan kepada Allah saja. Maknanya siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu titik, nggak ada komanya Pak, titik. Suatu hari baginda Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Lalu lewat satu orang kaya Pak. Bajunya mewah, bagus, ganteng badannya, parfumnya dari jauh udah cium, wah ini orang kaya. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pandangan kalian terhadap orang ini? Maka seorang sahabat menjawab, dia orang yang beruntung ya Rasulullah. Dia orang yang kaya, dia tampan. Kalau dia bicara pasti semua orang dengarkan dia bicara. Kalau dia bagi usul pasti semua orang akan mendengarkan usul dia. Kalau dia bina anak orang pasti semua akan menerima dia jadi menantu.
Dia orang yang beruntung ya Rasulullah. Nabi dia. Kemudian lewat lagi satu orang miskin, sahabat yang miskin. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pandangan kalian terhadap orang miskin ini? Maka orang kedua ini, maka sahabat katakan, dia orang yang malang ya Rasulullah. Dia sungguh kasihan, dia miskin, dia tak tampan, dia bicara tak ada orang yang mendengarkan ucapan dia. Kalau dia bagi usulan, tak mungkin diterima usulan dia. Dan kalau dia meminang anak orang, tak akan ada orang yang menerima dia jadi menantu. Apa jawaban Rasulullah? Ketahuilah wahai para sahabatku, bahwasanya orang yang kedua itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. Seisi dunia ini seperti yang pertama, orang kedua itu lebih mulia, lebih baik dalam pandangan Allah. Kenapa? Yang miskin tadi bertakwa, yang miskin tadi di hatinya ada kebesaran Allah. Nah, maka hadirin sekalian, tidak usah kita sedih dengan dunia ini, tidak usah juga terlalu bangga bersenang-senang dengan dunia ini. Ya, kata guru saya, Pak, tanda-tanda orang beriman itu sederhana aja. Datangnya dunia tak terlalu mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak terlalu menyedihkan hatinya. Kalau gembira dan sedih itu manusiawi, tapi biasa aja. Kira-kira kita ada iman gak? Kita kira-kira dikasih uang 1 miliar 1 koper, Pak, itu jalan kita berubah apa enggak, Pak? Slow motion apa enggak, Pak? Orang mau beli surat. Nah, jadi hari ini kita kalau orang tidak ngomong itu rata-rata lagi banyak duit, Pak. Nah, tapi kalau dia banyak kayak kucing basah, itu rata lagi yang punya duit, oke lah. Dia malu dia merasa hina kalau ngomong aduh sama aduh. Nah, jadi hati-hati, lepaskan kacamata dunia. Kemuliaan kita bukan dalam perkara dunia, kemuliaan seorang hamba hanya dalam ketakwaan kepada Allah saja. Itu. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur Allah muliakan di dunia dan akhirat, dan orang miskin yang bersabar Allah masukkan ke surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Loh, kok bisa orang miskin duluan masuk surga? Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Minta maaf nih bos-bos yang ada di sini, saya nggak kenal satu persatu siapa yang kaya, siapa yang biasa-biasa aja ekonominya. Maksud kaya ini dalam jumlah harta ya, tapi kalau kaya yang dimaksud Nabi itu yang orang Islam harus kaya hati. Semua orang Islam itu kaya, nggak ada yang miskin. Karena kalau saya mendefinisikan kaya itu, Pak, adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, itu kaya, itu sudah kaya. Kalau punya uang 1 juta cukup, udah juga kaya. Ada orang punya uang 1 miliar kurang, miskin dia. Ya. Jadi kalau orang miskin itu nggak pernah cukup, kurang terus. Nah, makanya hadirin sekalian, kita mesti menjadi insan hamba yang bersyukur kepada Allah dan bersabar. Syukur dan sabar seperti 2 sayap yang akan membuat kita terbang berjumpa dengan Allah. Dapat perkara yang disukai, syukur. Dapat perkara yang tidak disukai, sabar. Dengan hadis yang saya baca di depan tadi itu Allah membangga-banggakan kita kepada Nabi Isa AS. Bapak boleh buka, ada kalau ada kita muntakam hadis tempat itu di bab istikhlas, hadis qudsi. Apa kata Allah kepada Nabi Isa AS? Ya Isa, inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau, wahai Isa, aku bangkitkan satu umat. Ini Allah bercerita tentang kita nih. Dan kita ini bukan diceritakan kepada Nabi Isa saja, Pak. Ini umat kita ini diceritakan kepada seluruh Nabi. Di Taurat, di Zabur, di Injil, semua Allah menceritakan bahwa di akhir zaman akan ada umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antum tahu Pak? Nabi-nabi itu berdoa sama Allah, kalau begitu hebatnya umat itu ya Allah, jadikan hamba sebagai umat Muhammad SAW. Jadi kita ini semua orang-orang hebat dalam pandangan Allah, Pak. Amin. Ya, Nabi Ibrahim ingin seperti Bapak, Nabi Musa ingin seperti Abang, semua Nabi ingin seperti kita. Cuma satu-satunya doa yang dikabulkan hanyalah doa Nabi Isa AS. Nanti sebelum hari kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Nanti jadi imamnya Imam Mahdi nanti di belakang Nabi Isa. Ya. Jadi hadis sekarang Allah bercerita, setelah engkau wahai Isa, aku bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Nanti Nabi udah nggak ada, Pak. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kerja kenabian, kerja nubuah, ala minhajul nubuah, ini akan ada sampai hari kiamat. Ya. Ini orang Islam ini semua manhajnya manhaj Nabi-Nabi, Pak, mas sahabat. Semua orang Islam. Nggak usah mengklaim-klaim aku aja yang manhaj sahabat. Kamu enggak, jangan. Semua orang Islam mesti ikut sahabat.
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau kita ikut sahabat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapapun orang yang mengikuti orang-orang awal yang masuk Islam dari kalangan sahabat, yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, jadi kita semua harus ikut sahabat. Enggak boleh kita aku gak ikut sahabat, dia aja ikut sahabat. Semua orang Islam mesti ikut sahabat tadi. Ya. Apa ciri-ciri umat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Dan kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Wala ilma, tapi itu umat tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Heran Nabi Isa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadza lahum wala ilma. Bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Orangnya kasar-kasar, preman-preman, bodoh-bodoh. Maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihissalam, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Maka jangan heran Pak, dia anak metal, anak punk, dulu tato-tato, preman-preman, tiba-tiba jadi habis Quran, tiba-tiba jadi dai, tiba-tiba punya pondok pesantren. Bukan tiba-tiba semuanya Pak, tapi dengan proses waktu Allah jadikan dia ulama. Bahkan seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab, yang awal yang membunuh Nabi sempat berucap, kalau asalnya ada Nabi setelah aku, Umarlah Nabinya. Nah, jadi Pak, jangan remehkan para pelaku maksiat, jangan remehkan para pendosa, preman-preman. Kalau saja Allah beri mereka hidayah, seketika mereka menjadi kekasih Allah. Jadi kalau orang bertaubat dan istighfar itu bukan hanya ampunan Allah yang akan didapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci dari diri. Nah, itu kita bergembira untuk kita semua sekalian. Maka apa syaratnya itu jadi orang yang dicintai Allah? Bersabar dan bersyukur. Bapak pernah dengar cerita Club 99 ya? Aku pernah cerita sini nggak? Belum. Jadi ada klub namanya Club 99. Ya. Ada seorang raja, hitam silat. Raja tadi suatu pagi, dia dulu di balkon kerajaan, di kamar tidurnya. Lalu pandangan matanya tertuju ke rumah tukang kebun. Dia punya tukang kebun, punya gubuk di tengah-tengah kebun itu. Setiap pagi dia menyaksikan pemandangan yang sangat bikin dia iri. Tukang kebun tadi keluar, pulang dari masjid sholat berjamaah kan, kemudian tukang kebun tadi dia bercanda gurau dengan istrinya, terdengar tawa. Ya. Dia berkejar-kejaran dengan anaknya, kadang main ayun dengan anak. Pokoknya ternampak kebahagiaan di gubuk itu. Begitu bahagia keluarganya. Sederhana tukang kebun. Maka raja memanggil penasehatnya ahli hikmah. Dikatakan, bagaimana pendapat? Aku ini raja, aku memiliki segala-galanya, kerajaan aku punya, harta benda aku punya, permaisuriku cantik, semua banyak, apa semua ada. Tapi kenapa tukang kebunku yang sederhana nampaknya lebih berbahagia daripada aku? Aku tak pernah tertawa seperti dia tertawa, berlari menari dengan permaisuriku seperti dia, dengan ibu ratu. Kenapa itu tukang kebunku itu lebih bahagia daripada aku? Maka penasihat yang ahli hikmah mengatakan, maaf Tuhan, karena dia bukanlah member Club 99. Maksudnya apa? Besok Tuhan berikan dia uang 99 dinar. Kalau sekarang tahulah, berikan dia uang 999.000. Kok aku bisa kasih dia 1 juta? Enggak, Tuhan berikan dia 999.000 pakai koin 1000-an. Satu kantong besar kan? Maka dipanggil tukang kebun. Raja langsung kasih, ini ada uang 1 kantong. Dalam pikiran dia, ini koin emas ini, wah ini banyak ini. Berlari dia pulang, dia perhatikan sama raja dari kamarnya, ekspresi wajah tukang kebun. Dia panggil istrinya, nampak kegembiraan. Tiba-tiba ketika dituang ternyata koin 1000-an, berubah wajah kegembiraan menjadi kekecewaan. 1000-an banyak banget. Dihitung, maka mereka berdua suami istri mulai menghitung. Ditumpuk 10-10, 1, 2, 3, 4, sampai tumpukan terakhir cuma ada 9 koin. Sudahlah, kamu salah hitung jangan-jangan nih. Mulai berdebat, abang yang salah hitung. Kita udah bolak balik berkali-kali dia mengulang hitung, tetap 999.000.
Panggil anaknya yang sudah gadis, dek saya, kamu hitung nih, ini mama, ibu sama ayah nih kayak soal itu. Anak ibu udah ikut gitu, akhirnya anak pun ya ini cuma ada 999.000. Waduh kurang ya, coba kalau 1.000 lagi ada 1 juta uang itu. Makanya punya ide lah mereka bermusyawarah. Gimana kalau kamu kan istri, kamu kan bisa bikin kue. Gimana kalau uang ini kita jadikan modal usaha, kita bikin kue, besok si anak kita sebelum berangkat sekolah dia titip kue di warung-warung nih. Dia pulang sekolah dia ambil duitnya, maka uangnya akan bertambah. Nah, mulailah uang tadi dia pergi ke pasar, dibelikan telur, dibelikan semua bahan material untuk kue, dimulai produksi kue. Besok pagi anaknya yang biasanya berangkat sekolah jam 6:30, sekarang 5:30 masih gelap, anaknya sudah keluar membawa kue-kue tadi. Pagi itu biasanya sudah terdengar senda gurau, tawa canda di rumah itu sudah tidak terdengar lagi, karena yang sepi rumah itu. Siang hari terdengar lagi tertawa sedikit karena untung kuenya Pak, dapat untung. Maka mulai produksi terus sampai beberapa hari kemudian dia panggil lagi penasihat. Mana senda gurau, canda tawa, kegembiraan, kebahagiaan di rumah Tuhan itu? Maaf Tuhan, sekarang pegang tubuh Tuhan sudah seperti Tuhan. Maksudnya dia sudah tergabung dalam klub 99, klub yang tidak pernah merasa cukup. Nah, jadi Bapak kalau nggak merasa cukup, Pak nggak mungkin bahagia. Maka apapun nikmat yang Allah bagi kepada kita hari ini, syukuri. Alhamdulillah. Gak punya duit banyak, sedikit kan ada. Gak punya duit sama sekali, mata masih ada. Ada orang mengeluh kepada seorang ulama, dikatakan dia Syekh aku ini miskin. Dikatakan, baik aku akan carikan satu orang yang sanggup memberi matamu dengan harga 5 miliar. Mau ke menjual sebelah matamu 5 M? Oh jangan, gak mau 10 M? Gak mau. Ini baru sebelah mata saja 10 M kau tolak. Berarti nikmat mata ini Pak, bahkan jangan kita bicara nikmat mata, nikmat kedipan mata. Satu kedipan mata itu lebih berharga daripada jabatan presiden yang diperebutkan orang hari ini. Ribu orang berantem pada bully-bullyan gara-gara itu. Bapak mau jadi presiden Pak 2024, siapa mau? Tapi mata nggak bisa berkedip gitu. Mau nggak? Pilih mana Pak? Mata berkedip atau jadi presiden mata nggak berkedip? Ya. Apa itu jabatan diperebutkan? Alhamdulillah. Karena kacamata dipakai bukan kacamata akhirat. Kalau kacamata akhirat dipakai, orang kalau pilihannya kalah dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau menang, istighfar. Terus kalau dicurangi, ya kau uruslah, dia ada pengadilan dan semua itu baik-baik, nggak usah ribut. Hari ini Pak, masya Allah, kita di zaman fitnah, kita banyak fitnah. Kalau bicara curang, semua curang, ini banyak curang. Dari mana? Dibawa dari kampung sampai ke atas curang, banyak kecurangan. Sampai tukang parkir pun banyak curang. Pungli di mana-mana, korupsi di mana-mana. Nah, ini harus jadi usaha kita. Dan solusinya satu aja, agama Pak. Bawa semua ke akhirat. Kalau orang pakai pikir akhirat, pikir dia bukan mengambil manfaat dari manusia, tapi memberi manfaat kepada manusia. Masih ada nggak sekarang sifat itu Pak, ikram? Ada tamu terus kita muliakan, kita sambut dia, kita tidak mengambil manfaat dari tamu kita, ada nggak? Dulu sahabat Pak, kalau dia berdagang di Madinah, hampir semua tamu-tamu yang datang dari kaum yang lain, suku yang lain, kabilah yang lain datang ke Madinah, masuk Islam di pasar. Satu orang Yahudi datang ke toko, ke warung makannya sahabat. Ini dalam kita hadis sahabat. Habis dia makan, dia membayar. Apa kata pemilik toko, pemilik warung tadi? Kamu orang mana? Kamu wajahmu baru kulihat, pakaianmu pun berbeda. Dikatakan aku dari suku ini. Ketawa dari bajunya dia Yahudi. Berapa yang dimakan itu tadi? Dikatakan Nabi kami mengajarkan kami untuk memuliakan tamu. Itu makanan kamu gratis. Takjub Pak, 3 kali dia pindah restoran, masuk Islam di restoran ketiga. Hari ini kalau kita punya rumah makan Pak, ada tamu datang Pak, ini orang lain luar nih. Ini harga 10.000 naik 30.000. Kapan lagi mau dikemplang nih kan? Bapak kalau nggak percaya makan di rest area Pak, saya tahu nih. Di rest area yang kecil-kecil itu Pak, itu mie goreng tuh. Kalau kita nggak tanya 2 jam bisa 100.000 Pak. Dia tahu kapan lagi dia mampir di sini orang ini. Jadi pelan mobil kita jauh kan, ya, berarti sekali seumur hidup dia lewat. Kita ajar. Kayak kita di Bali Pak, orang boleh datang Pak, itu harga murah. Nauzubillah. Gimana orang mudah Pak tidak ada? Sanggup nggak Pak? Ada tamu datang Pak, atau siapkan dia, jemput dia ke airport. Kalau tamu datang, layani dia selama 3 hari 3 malam. Siapkan pakaiannya, siapkan makanannya, cucikan bajunya, siapkan tempat tinggalnya.
Dulu sahabat-sahabat rata-rata di rumahnya ada ruang tamu Pak, ada. Maka kalau bikin rumah tuh ada ruang tamu. Jadi kalau saya bertamu ke rumah Bapak, saya bisa nginap di rumah Bapak 3 hari. Nggak boleh ditanya tuh. Dalam Islam tuh nggak boleh ditanya Pak. Sebelum 3 hari, su'ul adab, tuan rumah bertanya, ada keperluan apa? Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, nggak usah ditanya makan apa, udah makan belum, panas atau dingin. Kalau masih bertanya itu berarti kita tak paham adab dalam agama kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, hidangkan makanan, keluarkan semua makananmu yang terbaik. Siapkan kopi, teh, susu, sirup, mana yang boleh terserah. Saya pernah punya pengalaman tuh, haus Pak. Kita silaturahmi, kita kan kerja kita datang-datangnya orang rumah-rumah. Ini kalau ketemu alamat saya datang ke semua. Betul Pak, jadi jangan coba-coba ngasih nomor telepon ke saya, berarti pagi-pagi saya telepon lagi Pak. Jadi, terus saya datang, kita orang Minang itu suka basa-basi. Udah haus nih, itu kata teman, nanti di rumah kita minum sendiri. Ternyata pas baru duduk di rumah, tuan rumahnya nanya, Ustadz minum apa? Orang awak Pak langsung ngomong, nggak usah repot-repot Bu, udah ya kita ngobrol. Oh saya pikir Ustadz haus. Nggak jadi kasih minum Pak, kita basa-basi Pak. Apa kalau udah tamu Pak, jangan ditanya panas atau dingin kopi, siapkan saja. Terserah dia mau minum atau tidak. Kalau dia nggak minum, kita yang minum. Dan makanan yang dibeli dengan niat untuk memuliakan tamu itu tidak akan dihisap. Atau beli buah nih Pak, niatkan untuk tamu. Beli makan niatkan untuk tamu. Ternyata tidak datang tamu, makan sendiri. Dan itu tidak dihisap. Tanya sama ulama. Hari ini tamu dicurigai Pak. Bahkan tamu diusir Pak. Saya sering bertamu ke masjid-masjid orang diusir Pak. Gara-gara kadang dituduh radikal, teroris, ini jamaah apa ini? Bawa kompor, karena kompor kita dilempar ke luar masjid. Pernah punya pengalaman gitu. Kalau saya pergi dakwah Pak, kalau saya pergi dakwah dengan teman-teman, kita bawa kompor, bawa makanan. Kenapa? Karena kita tidak mau menyusahkan orang yang kita dakwahi. Kenapa gak beli makanan aja? Kita sedang menjaga makanan biar tidak ada subhat, tidak ada haram. Lu mau sebutkan rumah makan Padang? Memang rumah makan Padang punya Pak Haji, orang Minang yang punya, tapi tukang chefnya gak tahu sholat apa tidak. Hati-hati Pak. Ini satu cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada satu orang istrinya gak bunting-bunting, bertahun-tahun menikah gak hamil. Sampai dia panik, sampai dia ngomong, ini kalau istriku bunting, ini minum kencing anjing. Allah uji Pak, bunting istrinya Pak, hamil istrinya. Panik ya? Panik Pak, minum kencing anjing. Nanti baca di kisah, ada kisah di kitab-kitab di Indonesia. Lalu dia datang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kalamullah ya Musa, tolong tanya sama Allah, aku dia ada masalah besar. Apa? Aku berdasar kalau istriku hamil, aku minum kencing anjing. Aku udah pegang-pegang gak sanggup aku minum. Kata, gimana caranya? Apa kata Nabi Musa? Datang Jibril alaihissalam, cari rumah orang yang tidak sholat, tunggu air hujan yang turun tetesan dan genteng atap rumahnya, tampung air hujan kau minum, derajatnya sama seperti kencing anjing dalam pandangan Allah. Itu baru air yang turun dari atap di rumah orang yang tidak sholat. Bagaimana dengan air yang menetes di tangan orang tidak sholat? Jadi jadi pembantu nggak sholat Pak, pembantu itu nggak berhijab, nggak tahu apa bersuci semua, masakin anak antum nggak, hati-hati. Maka makanan pun hati-hati Pak. Bahkan saya punya teman tuh Yahudi di Bali. Yahudi itu makannya ternyata lebih strict dari kita. Dia mau makan di mana? Dia mau makan dia sendiri. Dia bilang Yahudi aja bisa menjaga makan kayak gini, kok kita nggak bisa. Semua dimakan. Ya. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, please, mulailah kita perbaiki diri kita. Dari mana kita mulai memperbaiki diri kita? Perbaiki lisan. Jangan lagi bicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Mulailah segala sesuatu dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Siapa ya? Semuanya Bismillah. Kalau selesai, Alhamdulillah. Kalau dapat nikmat, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi, dari Allah. Takjub, Masya Allah. Anaknya cantik, anaknya ganteng, Masya Allah. Ciptaan siapa ini? Itu benar Pak. Anak siapa ini? Itu gak penting Pak. Hari ini kan kita, cantik kali, comel kali, cantik kali. Anak siapa ini? Terus kenapa kalau itu anak kau hebat, kau bikin anak rupanya? Dikatakan ciptaan siapa ini? Ciptaan Allah bi. Ajarkan Allah, kenalkan Allah kepada anak istri kita. Ya, itu yang penting. Libatkan Allah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin